Pernahkah Anda merasa telah mempraktekkan berbagai teknik manifestasi dengan tekun, meluangkan waktu dan energi Anda dalam visualisasi, afirmasi, dan metode lainnya, tetapi akhirnya merasa kecewa karena manifestasi yang Anda inginkan tampaknya sulit tercapai? Jika iya, Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami frustrasi ketika upaya mereka gagal menghasilkan hasil yang diharapkan. Namun, ada teknik rahasia yang berakar pada ajaran Neville Goddard yang dapat memberdayakan Anda, yang akhirnya akan mewujudkan keinginan Anda. Pertama-tama, mari kita menggali lebih dalam misteri manifestasi, dan mengungkapkan mengapa banyak orang mendapatkan dirinya berada di persimpangan jalan, dengan keinginan mereka tetap berada di luar terjangkau. Inti masalahnya terletak pada kesalahpahaman yang halus namun mendalam, yang telah membingungkan bahkan untuk para manifestor paling berdedikasi sekalipun. Dalam dunia hukum ketertarikan dan komunitas manifestasi, seringkali kita menemukan afirmasi seperti, jodoh saya sedang dalam perjalanan, pekerjaan impian saya sedang terwujud, atau, mobil impian saya sedang datang kepada saya. Pada permukaannya, pernyataan ini tampak selaras sempurna dengan prinsip dasar hukum ketertarikan, yaitu pikiran positif menghasilkan hasil positif. Ini adalah inti dari mewujudkan keinginan seseorang, atau setidaknya demikianlah tampaknya. Namun, disinilah letak paradoknya. Untuk memanifestasikan secara efektif, seseorang harus mengadopsi identitas seseorang yang sudah memiliki keinginan tersebut. Ketika seseorang mengucapkan pernyataan seperti, jodoh saya sedang datang, atau, pekerjaan impian saya sedang terwujud, mereka tanpa sadar menyampaikan pesan kekurangan. Pernyataan yang tampak optimis ini, sebenarnya mengisyaratkan bahwa apa yang mereka inginkan belum tiba, masih dalam perjalanan. Secara paradoks, ini menciptakan keadaan mendambakan yang terus-menerus, di mana realitas yang diinginkan tetap berada di luar jangkauan. Setelah kita memahami kesalahpahaman ini, mari kita uraikan mengapa hal ini dapat menjadi hambatan signifikan di jalan manifestasi Anda menuju kesuksesan. Akar masalahnya terletak pada hubungan yang rumit antara pikiran, identitas, dan manifestasi. Ketika identitas Anda berpusat pada kekurangan, manifestasi Anda akan sulit terwujud. Pertimbangkan skenario ini. Saat ini Anda sedang menghadapi kesulitan keuangan, dan Anda memvisualisasikan diri Anda dikelilingi oleh kekayaan. Namun, berfokus pada kekayaan, sementara identitas inti Anda tetap berakar pada kemiskinan, memperkuat gagasan bahwa Anda memang miskin. Identitas internal Anda adalah saya miskin, bukan saya kaya, di mana inilah yang menghalangi upaya manifestasi Anda. Ketidaksesuaian antara aspirasi Anda dan persepsi diri internal Anda, bertindak sebagai penghalang besar untuk manifestasi. Pikiran bawah sadar Anda mendeteksi ketidakselarasan ini, dan kemudian membunyikan alarm. Ia mengenali ketidakselarasan antara visualisasi yang penuh semangat, dan sistem keyakinan Anda yang sudah mengakar. Akibatnya, pikiran bawah sadar menyimpulkan, bahwa kemakmuran yang dibayangkan bukanlah milik Anda, sehingga memperpanjang siklus manifestasi yang tidak terpenuhi. Dengan kata lain, sekadar merenungkan keinginan Anda tanpa menangani konsep diri yang mendasarinya, sama seperti mencoba menumbuhkan taman yang subur di tanah yang tandus. Ini adalah usaha yang ditandai oleh kontradiksi yang menghambat kemajuan. Perjuangan ini seringkali mengarah pada resistensi saat terlibat dalam visualisasi atau afirmasi. Daripada merasakan rasa peningkatan dan pemberdayaan yang diharapkan, individu akan mendapati diri mereka bergumul dengan keraguan, skeptisisme, dan negativitas. Alasannya jelas, bahwa keadaan mental dan emosionalnya bertentangan dengan hasil yang diinginkan. Singkatnya, seseorang tidak dapat memanifestasikan kekayaan sambil tetap mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang miskin, atau memanifestasikan cinta sambil merasakan dirinya tidak dicintai.
Proses manifestasi terkait erat dengan konsep diri Anda. Kecuali perubahan internal ini telah terjadi, manifestasi sejati akan tetap sulit tercapai. Akibatnya, banyak orang yang menemukan diri mereka berada dalam kebuntuan, meskipun telah berdedikasi pada teknik visualisasi dan afirmasi. Memahami kesalahan mendasar ini adalah langkah pertama untuk mengungkap rahasia manifestasi yang efektif. Jadi, apa kunci manifestasi yang efektif, dan bagaimana kita menjembatani kesenjangan antara mewujudkan keinginan kita dan kemudian benar-benar mencapainya? Neville Goddard menekankan bahwa manifestasi yang sukses melibatkan lebih dari sekadar afirmasi dan visualisasi. Ini memerlukan perubahan mendalam dari identitas dan perspektif Anda. Ia mendorong kita untuk menciptakan adegan mental yang jelas, yang menyeratkan terpenuhinya keinginan kita, dan kemudian menghuni adegan tersebut seolah-olah itu adalah realitas kita saat ini. Dalam kata-katanya, asumsikan keinginan Anda sudah terpenuhi, dan seperti malam yang berganti siang, Anda akan menguasai kekuatan penciptaan. Ajaran seperti ini menyoroti pentingnya berpikir dari keinginan kita, bukan sekadar tentang keinginan kita. Ini menekankan bahwa inti dari manifestasi yang efektif terletak pada asumsi identitas orang yang sudah memiliki hasil yang diinginkan. Perubahan transformatif dalam konsep diri ini memegang kunci untuk melepaskan potensi penuh dari hukum ketertarikan. Ketika Anda mengasumsikan identitas sebagai orang yang telah mencapai keinginannya, Anda beralih dari sekadar pemikiran angan-angan, ke keadaan keyakinan dan pengetahuan yang mendalam. Konsep ini selaras dengan gagasan bahwa kata-kata, "saya adalah," memiliki kekuatan kreatif yang besar. Neville Goddard menyebut, "saya adalah," sebagai nama Tuhan, yang menekankan bahwa apapun yang Anda tempatkan setelah dua kata ini akan terwujud. Ini menyoroti pentingnya identitas, karena identitas Anda membentuk keyakinan, dan keyakinan akan membentuk realitas Anda. Ketika Anda menyatakan, "saya kaya," "saya dicintai," atau "saya terpenuhi," Anda memulai proses transformasi yang menggeser identitas inti Anda, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari keraguan diri menjadi kepercayaan diri. Aspek kunci dari ajaran Neville Goddard adalah bahwa perubahan identitas dapat bersifat transformatif. Untuk sepenuhnya memahami kekuatannya, penting untuk menyadari bahwa manifestasi bukan hanya tentang mengubah keadaan eksternal Anda, tetapi juga tentang mengubah keadaan batin Anda secara mendasar, konsep diri Anda. Bayangkan Anda sedang berusaha untuk mewujudkan kelimpahan finansial. Anda telah dengan tekun menerapkan teknik visualisasi dan mengucapkan pernyataan afirmasi kekayaan, namun situasi keuangan Anda tetap tidak berubah. Mengapa? Karena seperti yang ditekankan Goddard, kekuatan manifestasi muncul dari berpikir dari identitas baru, bukan hanya tentang identitas itu. Jika identitas inti Anda tetap berakar pada kekurangan dan ketidakcukupan, manifestasi Anda akan terus menghindari Anda. Mari kita kembali ke contoh kelimpahan finansial. Jika narasi internal Anda terus-menerus mengatakan, "saya miskin," memvisualisasikan kekayaan sambil berpegang pada identitas ini tidaklah efektif. Ini seperti mencoba melukis mahakarya yang penuh warna, pada kanvas yang ternoda oleh keraguan dan kelangkaan. Kanvas tersebut harus terlebih dahulu diubah, dan transformasi itu dimulai dengan dua kata yang kuat, yaitu, "saya adalah." Ketika Anda menyatakan, "saya kaya," dan menyelaraskan pikiran, emosi, dan keyakinan Anda sesuai dengan itu, Anda memulai perubahan identitas yang mendalam. Anda menjadi, dalam dunia batin Anda, orang yang mewujudkan kelimpahan. Perubahan ini bergema di seluruh kesadaran Anda, dan pada akhirnya, realitas eksternal Anda akan mengikuti. Untuk memahami peran penting identitas diri dalam manifestasi, kita harus menggali lebih jauh ke dalam kompleksitas proses transformatif ini.
Ajaran Neville Goddard menyoroti perubahan penting yang diperlukan untuk membuka potensi penuh dari manifestasi. Seperti salah satu pernyataannya yang terkenal, kesadaran Anda adalah satu-satunya realitas. Berdasarkan pernyataan ini, realitas eksternal Anda mencerminkan kesadaran internal Anda dan konsep diri Anda. Mari ambil contoh seseorang yang mendambakan hubungan cinta atau kasih sayang dari orang tertentu. Pendekatan manifestasi tradisional mungkin melibatkan visualisasi skenario romantis atau mengulangi afirmasi seperti, "Saya dicintai." Namun, jika identitas inti individu ini tetap terbenam dalam perasaan tidak layak atau kesepian, upaya ini mungkin membuahkan hasil yang terbatas. Kebijaksanaan Neville Goddard mengingatkan kita bahwa untuk memanifestasikan secara efektif, kita harus melampaui sekadar pemikiran sekedar angan-angan belaka. Pernyataan, "Saya adalah," memiliki kekuatan besar karena menandakan perubahan identitas. Ketika Anda menyatakan, "Saya sangat dicintai dan dihargai," Anda memulai transformasi dalam konsep diri Anda. Anda mulai mewujudkan identitas seseorang yang benar-benar dicintai dan dihargai. Perubahan ini melampaui kata-kata, ia meresap ke dalam pikiran, emosi, dan keyakinan Anda, menyelaraskannya dengan identitas baru Anda. Seperti yang dinyatakan dengan tepat oleh Neville Goddard, duniamu adalah proyeksi dari dirimu sendiri. Realitas eksternal Anda mencerminkan keadaan internal Anda, jadi dengan mengadopsi identitas baru dari dalam, Anda mengatur perubahan besar kepada keadaan eksternal Anda. Untuk benar-benar menguasai seni manifestasi, seseorang harus melampaui teknik tingkat permukaan dan membenamkan diri dalam perubahan kesadaran yang mendalam. Ajaran Neville Goddard menerangi jalan yang ampuh untuk mencapai perubahan ini, sebuah jalan yang mewujudkan hasil akhir dari keinginan Anda seolah-olah sudah terwujud. Untuk menavigasi perjalanan transformatif ini dengan efektif, kita dapat membaginya menjadi 4 langkah dasar. Langkah pertama, tentukan identitas baru Anda. Mulailah dengan mendefinisikan dengan jelas identitas yang selaras dengan manifestasi yang Anda inginkan. Ini bukan sekadar tentang menginginkan hasil tertentu, tetapi menjadi orang yang sudah mencapai hasil tersebut. Mari kita ambil contoh keinginan untuk memiliki hubungan romantis yang memuaskan. Identitas baru Anda mungkin adalah, "Saya sangat dicintai dan dihargai." Perubahan identitas melampaui keinginan sesaat, dan mencakup bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri. Langkah kedua, benamkan diri Anda dalam identitas baru. Setelah Anda mendefinisikan identitas baru Anda, benamkan diri Anda dalam identitas tersebut. Seperti yang disarankan Neville Goddard, ciptakan adegan mental yang jelas, yang menyeratkan terpenuhinya keinginan Anda. Bayangkan diri Anda hidup sebagai orang yang sudah mewujudkan impian tersebut. Dalam contoh manifestasi hubungan yang romantis, visualisasikan skenario di mana Anda merasa sangat dicintai, dihargai, dan kenyamanan dalam hubungan Anda. Langkah ini adalah tentang beralih dari sekadar imajinasi, ke pengalaman mendalam tentang identitas baru Anda. Langkah ketiga, tetap konsisten. Konsistensi adalah kunci kekuatan transformatif dalam proses ini. Ini bukan tentang memvisualisasi satu kali, tetapi keterlibatan terus-menerus dalam identitas baru Anda. Mulailah hari Anda dengan menegaskan identitas Anda dengan pernyataan seperti, "Saya sangat dicintai dan dihargai." Saat Anda menjalani kehidupan sehari-hari, jalani hari-hari tersebut dengan perspektif identitas baru Anda. Bagaimana orang yang merasa sangat dicintai dan dihargai akan bereaksi terhadap tantangan atau pertemuan? Langkah keempat, percayai prosesnya. Meskipun wajar untuk menginginkan hasil dengan cepat, tetapi percayalah pada prosesnya. Manifestasi bukan tentang kepuasan instan,
tetapi perubahan kesadaran secara bertahap. Seperti yang ditekankan Neville Goddard, seperti malam berganti siang, Anda akan menguasai kekuatan penciptaan. Dengan secara konsisten hidup berdasarkan identitas baru Anda membuka jalan bagi keinginan Anda untuk terwujud dalam waktu yang tepat. Mempraktekkan 4 langkah ini ke dalam kehidupan sehari-hari adalah tindakan transformasi diri yang mendalam. Ini bukan tentang menyangkal realitas Anda saat ini, tetapi tentang mengubah lanskap internal Anda agar selaras dengan keinginan Anda. Ketika Anda secara konsisten hidup berdasarkan hasil akhir, Anda menulis ulang keyakinan dan emosi Anda, membentuknya agar sesuai dengan identitas yang Anda pilih. Dalam proses ini, garis antara imajinasi dan realitas menjadi kabur, dan manifestasi Anda menjadi bukan hanya sekadar keinginan, tetapi pengalaman nyata. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, kesadaran internal Anda mencerminkan realitas eksternal Anda. Ubahlah keadaan internal Anda sesuai dengan identitas orang yang telah mewujudkan keinginan tersebut, maka realitas eksternal Anda akan berubah juga. Terima kasih sudah menonton.